Teng tereng kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, Ira ingin cerita. Cerita apa? Tadi waktu pas gaya gitu tuh, Ki, pas lagi dibalik gitu tuh. Pelan-pelan ya? Oh iya, Sesuai usia. aku lagi kebayangin. Slow motion. Jangan tuh. Ada soalnya kita udah kehabisan ide, mesti dari mana lagi kan? Sementara di luar nggak mungkin, ya kan? Atau pakai cara apa gitu? Masa saya ditarik pakai kayang, melayang-layang gitu tuh kayak gaya apa lilin? Nggak mungkin. Ya udahlah, muter aja sedikit kan, set gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sesemuanya, anak-anak mama dimanapun kalian berada. Sekali lagi banyak terima kasih. Mama Ira dan Teh Kika mengucapkan beribu-ribu penghargaan dan ucapan yang sangat-sangat luar biasa dari hati kami. Terima kasih banyak sudah selalu ada untuk Mama Ira di Ira Maya Sofaril, sudah subscribe, like, comment, and share, sudah memenuhi direct message DM saya di apa namanya kita punya IG ya kan, berceritain itu. Aduh seneng banget ya pokoknya. Jangan pernah meninggalkan Ira Maya Sofaril ya, karena mudah-mudahan cita-cita dan niat tulus saya dengan Kika ya, yang intinya adalah ingin membuat perempuan-perempuan menjadi lebih pintar dan semakin pintar. Apalagi di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Ya, oke. Jadi kalau misalnya dengar-dengar kayak kita aja pengalaman, oh ternyata kalau dengar itu, oh iya ada informasi baru terus. Update terus kan? Iya. Ngomong-ngomong soal update, hari ini saya cuma mau bilang di luar konteks kita, saya cuma mau bilang aku gemes banget sama Elena. Hari ini kalau Bapak Ibu masih ingat semuanya anak-anak mama, Elena murid terkecilnya mama di kelas vokal. Kali ini lucu banget. Kali ini Elena belajar public speaking, Tante Kika. Hebat banget. Nanti ya nonton ya kalau misalnya sekali waktu aku ambil videonya sini. Soalnya sekarang kalau dia diambil video kayak gini mukanya. Gemes banget nih. Ini lihat-lihat videonya. AI, pernah dengar kan kalau orang suka bicara atau saya sering kali bicara, kita tuh manusia yang harus punya value dalam hidup ini. Paham nggak maksudnya? Value itu bukan cuma duit, tukar dolar, valuta asing. Bukan Value village. Bukan. Itu tempat belanja saya. Ini bukan. Jadi kalau value itu adalah nilai. Kalau kita bilang nilai diri, itu berarti sesuatu yang mutlak yang ada dalam diri kita. Ya? Berat ya bahasa, berat ya. Berat ya? Berat. Bapak Ibu kita lanjutin nggak? Lanjut ya? Sedikit. Kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Kita sambil ngebahas. Belakangan ini sering banget orang suka ngomong gitu. Kalau kita mau sukses, kita harus punya rencana masa depan. Kita harus ada merancang ABCD, ilmu pengetahuan, kemampuan, dan lain sebagainya. Network dibuka, apa segala macam ini. Tapi tunggu satu dulu. Yang paling basic adalah we have to have our own value. Ya. Karena dengan kita memiliki nilai dalam diri kita, kita semakin dihargai oleh banyak orang. Gak percaya? Mari kita bahas. Value diri adalah investasi pribadi. Agak berat ya bahasanya. Investasi pribadi, jadi kayak misalnya ini, saya garis bawahi tentang investasi. Bukan diamond ya, Bukan. Itu bisa juga emas, berlian. Bukan. Ini tentang value diri, gitu ya. Misalnya kalau tadi saya bilang investasi diri, tadi kan agar kita di-appreciate sama orang, dihargai. Kita harus menginvest, kita harus menyimpan dalam bentuk sesuatu yang orang ada harganya gitu. Ya nggak sih? Ya. Nah, ada apa ya? Kayak ini otaknya nggak kosong amat gitu ya. Gini, kalau kosong amat kan itu bisa sekolah, bisa belajar, bisa latihan ya. Tapi kalau value itu adalah diri kita. Jangan pernah membandingkan value dengan keberadaan kita secara keterampilan. Gini, kalau keterampilan itu adalah part of dari value kita, gitu. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya adalah di luar saja, apa ya kalau kita bilang ya, hanya kulitnya aja gitu ya.
kita nih cantik misalnya, kita cantik, kita alhamdulillah wealthy, Tapi zong gitu ya. nggak zong-zong amat, nggak gitu, jangan ngomong zong, nggak enak, cantik segala macam, otaknya zong banget, jangan, nggak bisa gitu. Cuman nggak ada value-nya, itu lebih sedih, sumpah itu lebih sedih dibandingkan kalau kita bilang orang itu kurang pintar gitu. Tapi kalau kita tidak punya value, waduh, kita nggak akan dilihat sama orang even sebelah mata. Ya kayak Ya. misalnya sifat atau misalnya tabiat gitu ya. Itu kan masih bisa kita adjust, kita coba adaptasi. Tapi kalau value mutlak, investasi pribadi, ya. Sama seperti tadi, saya mau ngomong soal investasi sedikit aja. Tadi ada seorang calon murid saya, ibu-ibu, ya, menanyakan tentang les vokal, ya, dan apa saja les yang saya ajarkan tadi. Terus tiba-tiba begitu tahu harganya langsung dia ngomong, waduh, Mama Ira, mahal banget Mama Ira. Saya jawab dengan tenang dan tersenyum. Begini Ibu, satu yang harus diperhatikan. Kalau kita bayar mahal, ya, mau sekolah, mau kursus dan lain sebagainya, pasti value-nya pun ada nilainya. Oke? Ini adalah investasi baru tadi saya ngomong. Kalau misalnya anak ini dididik dengan baik oleh seorang guru, ya, yang profesional atau yang sangat-sangat apa sih kita bilang expert dalam bidangnya gitu ya. Ya, dan ditangani secara baik, anak ini pasti bisa berkembang dengan baik. Jadi kalau nilai 10 dibandingkan dengan investasinya dia bisa menghasilkan nanti anaknya jadi pintar menyanyi, anaknya pintar berkomunikasi, anaknya semakin berkembang, percaya diri dan sebagainya. Sama nilai itu bisa disamain dengan angka 10 nggak? Gimana ya? Enggak kan? Iya. Jadi kalau 10 tapi kita bisa dapatkan hasilnya 100 ya atau 1000, itu kita bilang namanya investasi. Sama dengan barang-barang surat berharga dan sebagainya, ya. Jadi investasi diri itu dulu kita tahu value dia. Lalu value itu tidak hanya tentang keuangan tadi saya bilang ya, tapi juga waktu. Ya, kita harus tahu waktu, usaha itu juga merupakan value dalam hidup kita. Waktu usaha untuk pengembangan diri seiring sejalan dengan berjalannya kehidupan ini, itu kita sebut namanya proses pembelajaran, ya, a part of dari value diri kita. Ya, jadi pengorbanan waktu, apapun yang kita lakukan, ya, usaha-usaha terbaik kita untuk mencapai satu bentuk prestasi dalam hidup ini atau apa yang kita harapkan, itu isinya adalah konten-konten dari value diri. Oke, lanjut. Cara meningkatkan value diri. Nah, Mama Ira, gimana sih caranya? Aku nggak bisa mengenal diriku sendiri nih. Value-ku tuh apa? Value-mu ya adalah sesuatu yang kamu miliki. Sesuatu yang belum pernah kamu eksplor, sesuatu yang belum pernah kamu gali, ya kan? Tapi sebetulnya ini bisa membuat poin plus dalam dirimu dan diriku, diri banyak orang. Oke? Kita nggak bisa mencapai, kita nggak usah menjabarkan satu persatu. Tapi intinya seperti itu, ya. Caranya meningkatkan adalah misalnya begini. Kita nih kan pengen dianggap atau gini, kita punya cita-cita. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya cita-cita, kita harus berusaha keras apa nggak usah? Ya harus bekerja. Oke, harus bekerja keras. Supaya dapat hasilnya yang bagus kan? Maksimal. Begitu hasilnya maksimal, sukses, value kita naik nggak diri kita di hadapan orang lain? Nah, itu maksudnya, ya. Jadi jangan lupa, ya, kalau kita ingin menambah value kita, ya, nggak cuman ambil pendidikan dasar di sekolah misalnya, tapi kita perlu juga menambah pengalaman. Contoh, kursus, pelatihan-pelatihan, seminar, kita kalau di sana bilang apa Ki? Kalau kita lagi ikut supaya dapat sertifikat ikut kursus. Bukan kursus, kalau kita ikut bantu Bapak Ibu? Kalau kita mau bantuin magang. Internship ya. Magang atau internship ya. Kita coba magang supaya dapat apa? Supaya kita dapat pengalaman. Ya enggak sih? Dan sekarang kalau kamu mau kerjanya di IT, kamu nggak punya pengalaman, nggak pernah mau magang sebelumnya atau belajar di satu perusahaan IT gitu. Kucuk, basicnya apa? Tiba-tiba jadi direktur IT. Situ oke. Ya kan? Yang punya. Enggak, saya nggak ngomong ya. Oke. Jadi
ambil sesuatu kursus atau pelatihan. Ya, ini merupakan investasi tadi ya. Jadi tidak hanya keterampilannya aja, tapi juga kamu kembangkan lagi dengan yang namanya link. Pernah dengar nggak? Network. Ya, network. Jadi kan kamu udah ambil pelatihan, kamu sudah semakin banyak ilmunya, tahu bagaimana menempatkan diri, menguasai apa yang menjadi bidang yang kita harapkan dan sebagainya. Open link. Kembangkan networknya. Ya, dengan siapa aja. Nggak harus selalu adalah dia teman kita. Ya, teman dekat. Oh, ini teman dekat. Enggak. Tiba-tiba pergi duduk makan di mana, di warung, di mana apa segala macam gitu kan. Misalnya saya mau buka usaha nih. Usahanya adalah misalnya ternak lele gitu. Ya, misalnya contohnya. Kalau buka ternak lele, ya keluar dari rumah. Hubungi itu namanya warteg. Apa itu? Pecel lele. Mana-mana. Cari, bikin per area. Oh, target saya harus ke sini. Itu namanya skema. Ya, itu harus punya satu-satu plannya. Kalau kamu mau buka pecel lele, tapi yang dipikirkan adalah cara beternak ayam, ya nggak sama. Ya dong? Ya, jadi harus tahu persis apa ini. Nggak ngerti bagaimana beternak lele, latih. Misalnya, gitu kan. Bertanya, baca buku, ambil kursusnya. Kalau perlu tanya sama peternak lele. Ya kan, dari makanannya, perawatannya, dan masih banyak lagi. Jadi, cari yang namanya nilai value tambahan kita dengan cara ambil kursus atau pelatihan, ya. Jadi open lagi dengan apa tadi saya bilang namanya open link. Jadi networknya dibesarkan, diluaskan, ya. Oke. Tidak kalah penting adalah cara meningkatkan value kita adalah kesehatan mental dan spiritual. Ya, mental kita, fisik kita juga harus seimbang. Olahraga, meditasi, gitu kan. Gimana kita mau ningkatin value diri kalau kita stresan, diomelin, sakit hati, dikasih tahu ngambek, nervous. Panik, cemas, kesel, marah-marah, ya nggak bisa, ya kan? Harus dicoba, pasti bisa, pelan-pelan tapi pasti, ya. Dalam kehidupan saya tidak ada yang tidak bisa, pasti semuanya bisa, atas izin Allah, atas izinnya yang maha kuasa, ya. Allah juga tahu, Tuhan juga pasti tahu kalau kita mau berusaha pasti dikasih jalan, nggak mungkin enggak, ya. Berikutnya, kalau kita fisik mental kita seimbang, terus semua aspek kehidupan pasti seimbang. Setuju dong? Setuju. Ya, oke. Berikutnya, 2 aset penting nilai diri. 2 aset penting nilai diri. Jadi kalau kita bicara soal value, kita bicara satu tentang keterampilan. Ya, kita punya skill apa? Ya, itu yang pertama. Kita punya skill apa yang bisa kita banggakan, yang bisa menaikkan value kita. Ya, kalau kita mau melamar pekerjaan, ya dipanggil oleh HR-nya, sumber daya manusianya untuk head-nya misalnya. Ya, begitu kita berhadapan dengan yang bersangkutan, perusahaan itu adalah berurusan dengan misalnya dengan yang susah ya contohnya obat-obatan farmasi misalnya gitu. Ya kan, farmasi ada sesuatu yang kita ambilnya tidak paham misalnya gitu. Kan mau tidak mau kita belajar dong back story tentang perusahaannya, bagaimana penguasaan materi pekerjaan, lingkup pekerjaan, terus sampai kalau perlu ke mana-mana yang lain ya. Jadi harus tahu tentang keterampilannya. Kalau perlu kita belajar, cari informasi kepada teman-teman, kalau perlu kursus lagi tentang bagaimana menjalankan perusahaan farmasi. Dari keterampilan tadi ya, selain aset pendidikan ya, 2 aset penting untuk meningkatkan value diri, pendidikan itu sudah pasti. Yang pertama ada keterampilan, yang kedua adalah pengalaman. Yang tadi aku bilang, AI, magang, ya kan, internship, misalnya gitu kan, magang. Biasanya kalau kita volunteer, nah itu maksudku tadi volunteer, ya kan. Kalau kita volunteer biasanya kita kan tahu tuh kita berhadapan dengan banyak orang, sosialisasi, kita mau bantu dan sebagainya gitu. Ada sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan. Itu bisa meningkatkan nilai diri kita, ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita sekali lagi bicara tentang value, our own value, itu kita bicara soal kemampuan berkomunikasi, ya. Jangan lupa, ya, komunikasi itu penting. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, semua message kita tidak akan sampai. Komunikasi yang baik, udah gitu network yang luas tadi kan. Gali lagi potensial yang ada dalam diri kita, apa-apa saja potensinya gitu kan. Jangan males, jangan jadi orang minimalis. Halo, jangan jadi orang minimalis. Gaji saya 500, 10 tahun nggak apa-apa, 500.000 aja. Jangan dong. Pekerjaan kita makin nambah. Kita harus ini ya wes enggak apa-apa lah, aku cuma bisa segini. Enggak ada. Nggak boleh. Ya, jadi keluar dari zona comfort zone-nya itu keluar ya, zona nyamannya, cari sesuatu yang baru, kembangkan semua networknya, gali lagi keterampilannya, dan yang pasti membuka peluang dalam setiap kesempatan dalam hidup. Oke? Jadi sekarang kalau ditanya, apakah kita punya value dalam diri kita? AI? Punya.
Apa yang ada di sini, dan keahlian, network, pengalaman. Jadi, Oke? yang dipikir, hati-hati, dan dikerjakan. Yang dikerjakan. Dan yang pasti adalah kesinambungan di antara semuanya itu, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena ingat, kesempatan gak datang 2 kali. Ya, nggak perlu menunggu untuk kita menambah value diri. Saat ini habis nonton saya, tutup langsung ya kan, tutup langsung, bercermin sementara. Habis itu kita tarik napas. Oke, saya punya value dalam diri saya. Udah, semangat langsung. Ya, oke, Bapak Ibu, semuanya, anak-anak mama, kita ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Beso Faril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.